Ini yang baru join silakan segera mengisi presensi ya di kolom chat. Karena nanti kalau kuliah ini habis, saya matikan juga linknya. Ini tentang communicating result. Ini buat pengetahuan saja dan siapa tahu nanti keluar di UAS ya. Tapi bukan bagian dari yang report. Jadi kenapa kita harus mengkomunikasikan hasil, harus melaporkan ya dari auditor. Kalau ke lower management, misalnya kayak kemarin berarti kita informasikan kembali ke Pak Luki atau atasannya Pak Luki itu siapa. Itu lower management. Ini yang ada yang detail ya. Semua yang detail. Tapi misalnya gini, kalau di real audit itu kan orangnya bisa jadi banyak. Karena kemarin hanya satu, jadi ini itu satu. Tapi makanya ini ditulisannya gini. Finding materials memberikan satu full report ke semua orang. Hanya area dia saja. Misalnya kemarin Pak Luki hanya di bagian server. Berarti kita membuat laporan yang server untuk bagian infrastruktur. Misalnya kita juga mengaudit bagian pembuatan sistem informasi ya. Bentar saya batuk lagi. Misalnya kita membuat ke bagian lain. Nah, itu beda lagi ya. Jadi ada sebuah laporan itu, tapi gini ya. To their areas of the agreement. Saya dulu sudah pernah menjelaskan atau belum ya, itu yang least privilege ya. Diberi hak yang secukupnya, bukan least privilege, satu lagi. Itu juga diberikan info istilahnya apa saya lupa, nanti saya search ya. Nah, sesuai dengan itu yang kita laporkan, tapi juga ada kayak gini. Ini misalnya internal ya. Obtain agreement and course election. Jadi ada lagi sebuah dokumen yang kayak target gitu ya. Kamu mau memperbaiki ini kapan gitu. Ada berita acaranya bahwa kita sudah melakukan itu. Agreement and course correction. Nah, ini harus didokumentasi. Misalnya tadi ada berita acara, ada foto. Kemudian bisa jadi dia nggak setuju kan. Oh, ini sudah kok Anda menilainya terlalu rendah dan sebagainya. Itu selalu terjadi biasanya. Makanya orang-orang kayak auditor irjen apa asesor biasanya kan dibenci dengan tanda kutip ya. Karena ya menilai mau mengobrak-abrik dan jadi nggak mengobrak-abrik sih, tapi kan orang sudah susah payah gitu. Padahal itu tujuannya baik kan, untuk memastikan tata kelolanya berfungsi betul. Nah, itu tujuannya harus mengkomunikasikannya. Ini ada harus didokumentasikan nih. Where disagreement occur. Jadi, bahkan dalam misalnya ya semua hal itu kita bisa banding. Jadi ini juga bisa, itu ibaratnya kita banding. Misalnya kemarin bagian infrastruktur banding itu boleh, tapi semua harus dicatat dan nanti ada konklusinya kan. Ternyata memang auditor yang salah, ya berarti ada korektif dokumennya. Oh, ini memang sudah betul. Kemarin bukti ini tidak ditemukan, karena itu kami menilainya segini, misalnya gitu. Itu untuk yang lower management. Untuk yang upper, report finding material to their. Ini juga kayak tadi. Ya mereka nggak ada waktu lah buat baca laporan 1000 halaman. 1000 halaman ya, laporannya 5 halaman, lampirannya 900. Misalnya gitu kan, hanya baca eksekutif summary-nya aja. Jadi itu cara mengkomunikasikan hasil audit ke beberapa pihak yang berbeda.
Kemudian tadi follow up, apakah manajemen taken appropriate action di waktu yang maksudnya tidak terlalu lama langsung dilakukan. Request and evaluate information on follow up. Jadi kita kalau auditor internal kita minta ya, nanya dan minta sudah di follow up belum? Kalau belum mau kapan kira-kira monggo gitu. Jadi nih maybe schedule for convenient time. Jadi lebih baik itu agreement, jangan langsung besok harus ini itu enggak. Kemudian ketika melakukan audit lagi, ini dokumennya kan ada ya bahwa manajemen akan melakukan follow up. Nah ini nanti ditanyakan lagi. Kemudian final important recommendation. Ketika kita jadi audit terlihat sepele tapi efeknya bisa sangat besar ya bagi semua pihak termasuk auditor itu sendiri. Link presensinya tidak bisa akses, yang lain bisa ngakses nggak? Link presensinya. Ya, tidak pakai bisa. Yang lain? Masuk tidak bisa Bu. Tulisannya Anda sudah mengisi itunya padahal belum Bu. Oh ya. Oke, nanti saya. Loh, yang lain pada diam aja ya, pada udah absen apa belum sih? Sama Bu, tertulis sudah mengisi gitu Bu. Respon gitu. Udah belum? Silakan dicoba. Sudah bisa Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain udah bisa belum? Michael sudah bisa Bu. Udah Bu. Sudah. Berarti udah semua ya. Ini tadi ya. Get an approval signature for the audit. Dari awal kan tadi dulu saya sudah menjelaskan tentang audit engagement plan ya yang direncanakan oleh kedua belah pihak. Kemudian kalau direncanakan disetujui itu berarti ada tanda tangan atau materi dan sebagainya. Jadi nih, get approval signature for your audit plan harus kita kayak ada punya surat tugas atau apa ya, biar tidak dipenjara. Ini benar, ini serius. Jadi bukan hanya dimarahin atau apa didenda, tapi bisa difitnah, dipenjara itu bisa. Kemudian, tapi ini harus dari instansi ya. Kalau misalnya dari person itu berbahaya juga kan, yang kan bisa oknum. Jadi kalau apapun itu misalnya dalam kop perusahaan ada buktinya ya, atau seseorang yang minta mau tanda tangan pada saat kontrak atau apa, orang tersebut juga sebagai posisinya di perusahaan bukan orang itu sendiri ya. Misalnya saya
minta Joe misalnya, tolong diaudit ini lab jaringan. Nah, ketika nanti Joe mau audit, nanti seharusnya tanda tangan saya itu sebagai kepala laboratorium, bukan Swasti Puspita Rahayu, bukan. Jadi biar aman. Kemudian kalau misalnya mau melakukan pen test, penetration test atau ngehack ya, kalau mau ada impact ke sistem harus diberitahu. Ini kalau real ya, di real system kan enggak nanti kayak itu tadi dicurigai ada hacker dan sebagainya. Talk to administrator before starting any test. Jadi karena ini berbahaya sekali ya kalau enggak diberitahu ya. Kalau yang kita bisa tidak memberitahu misalnya gini, dia lagi bekerja, kita tahu-tahu datang, jadi enggak orang tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Tahu-tahu kita datang ke data center misalnya, apa benar di situ tertempel ada SOP, ada kuncinya. Itu bisa, karena itu nggak ada impact kan, tapi kalau sistem kan harus running 24/7, itu dibicarakan dulu. Kemudian ini, ketika kita mendapatkan suatu device, jangan langsung mengutak-atik device itu ya. Nih, work on a copy. Kayak di forensik, save dulu, kemudian ditaruh di sebuah environment yang aman. Itu juga harus ada berita acara semua ya, bahwa kita itu nggak tipu-tipu gitu. Itu yang di copy itu memang full dari device itu. Jadi ketika nanti misalnya dibuktikan di pengadilan, itu bisa dilihat di lognya, ngambilnya full segitu, nanti yang ada di sistem backup-nya juga itu full dari segitu. Kemudian probably have an escort. Jadi misalnya kalau mau datang itu bilang dulu, nanti berarti ada selalu orang yang mendampingi dari pihak auditi. Jadi nggak difitnah ya. Misalnya tadi lower management, manager, supervisor, atau bahkan satpam ya boleh deh. There is one difference between hacker and auditor, yaitu kita kita diizinkan. Gitu ya, ini kalau besok ada yang jadi pada auditor, ingat-ingat ini dari awal harus ada izinnya dan seterusnya untuk melindungi kita sendiri. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan dengan kelompok melanjutkan tugas membuat audit report ya hasil dari kemarin.